Halo Sobat Bos semua, bertemu lagi dengan saya Arai di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembantaian terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia pada tahun 1740. Tonton terus video berikut ini sampai habis. Batavia merupakan sebuah kota yang dibangun oleh Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieter Zoon Kowen. Saat itu kota Batavia mendapatkan julukan sebagai Mutiara dari Timur. Sesuai dengan julukannya, kota ini memiliki daya tarik bagi orang-orang yang ingin mengadu nasib dan merubah kehidupan mereka. Tidak terkecuali bagi para imigran dari China yang kemudian mereka berbondong-bondong datang ke kota ini. Pada bulan Oktober tahun 1619, Jan Pieter Zoon Kowen sebagai pendiri Batavia menunjuk sahabatnya Sumingkang sebagai kapten atau pemimpin dari masyarakat Tionghoa di Batavia. Seiring berjalannya waktu makin banyak imigran Tionghoa yang datang ke Batavia, dan hal ini dimanfaatkan oleh VOC untuk membuka perjudian bagi masyarakat Tionghoa. Pada tahun 1680 hingga 1720 orang-orang Tionghoa di Batavia dapat hidup makmur. Wilayah Omelanden atau daerah di luar tembok kota Batavia mampu dikembangkan oleh para imigran Tionghoa. Hutan-hutan di wilayah tersebut mulai dibuka dan dibersihkan untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Selain untuk pertanian dan perkebunan, daerah ini juga dibuka bagi penanaman tebu. Keuntungan dari penanaman tebu di daerah Omelanden hanya berhasil hingga tahun 1720 karena kejenuhan tanah dan kurangnya kayu bakar untuk mengolah tebu. Kondisi ini diperparah dengan penghentian produksi gula oleh pemerintah Belanda karena lemahnya pasaran gula di Eropa. Dengan merosotnya produksi gula, akhirnya hanya tinggal 60 pabrik gula yang beroperasi dari 150 pabrik yang ada. Semakin tahun jumlah pabrik yang beroperasi semakin menurun, padahal separuh dari penduduk Batavia menggantungkan hidupnya dari pabrik-pabrik gula ini. Sementara aliran imigran pekerja dari China terus berdatangan. Lambat laun dengan banyaknya imigran yang datang ditambah semakin sedikitnya pabrik gula yang beroperasi membuat pengangguran di Batavia semakin meningkat. Sebagian besar para pengangguran yang merupakan orang Tionghoa membentuk kelompok-kelompok yang membuat kota Batavia tidak aman lagi. Demi menjaga keamanan kota Batavia akhirnya pada tanggal 25 Juli tahun 1740 pemerintah VOC mengambil kebijakan untuk memenjarakan semua orang Tionghoa yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Orang-orang Tionghoa ini kemudian dikirim ke Sri Lanka yang merupakan jajahan Belanda lainnya untuk dipekerjakan sebagai buruh perkebunan. Kabar kurang menyenangkan justru beredar di kalangan orang-orang Tionghoa kala itu. Saat itu beredar kabar bahwa orang-orang Tionghoa yang dikirim ke Sri Lanka tidak pernah sampai ke sana karena mereka dibuang di tengah lautan. Hal inilah yang mendorong orang-orang Tionghoa lebih waspada dengan membentuk kelompok-kelompok bersenjata yang berjumlah 50 hingga 150 orang. Kondisi ini membuat orang-orang yang berada di dalam tembok kota Batavia menjadi ketakutan. Mereka takut terutama kepada orang-orang Tionghoa yang masih berada di dalam tembok kota. Intimidasi dan perusakan properti seperti warung dan rumah-rumah orang Tionghoa mulai terjadi di dalam tembok kota. Menanggapi situasi ini, pemerintah VOC bertindak lebih tegas terhadap orang-orang Tionghoa yang berada di luar tembok kota Batavia. Sehingga terjadilah bentrokan antara tentara VOC dengan orang-orang Tionghoa.
Bahkan pada tanggal 9 Oktober tahun 1740 segerombolan orang-orang Tionghoa berusaha menyerang tembok kota Batavia, dan berusaha masuk ke kota. Serangan dari orang-orang Tionghoa tersebut membuat VOC dan masyarakat kota Batavia menjadi marah. Kemudian terjadilah bentrokan antara penduduk kota dengan orang-orang Tionghoa yang berujung pada pembunuhan massal terhadap orang-orang Tionghoa, baik dari kalangan biasa hingga Tionghoa yang terpandang dan terhormat. Di tengah pembantaian massal tersebut, Gubernur Jenderal VOC Adrian Falkenir mengeluarkan perintah resmi pada tanggal 10 Oktober tahun 1740 untuk membunuh seluruh orang Tionghoa yang ada di penjara dan rumah sakit. Konflik antara Belanda dengan etnis Tionghoa bukan hanya terjadi di Batavia saja, tetapi juga menyebar ke daerah-daerah lainnya seperti Jepara, Semarang, Rembang, Demak, dan Surabaya. Konflik yang terjadi selama 1 minggu tersebut telah mengakibatkan sebanyak 10.000 orang Tionghoa tewas. Bukan hanya korban jiwa, dampak lain dari peristiwa tersebut adalah kemerosotan ekonomi di Batavia selama bertahun-tahun karena tidak adanya kelas menengah yang kuat. Peristiwa ini menjadi salah satu cacatan hitam pemerintahan VOC di Nusantara. Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang pembantaian terhadap etnis Tionghoa tahun 1740 di Batavia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Sehat selalu untuk kalian semua. Terima kasih.